Jawaban Alina, Sukaf yang malam. Senja yang kau kirimkan sudah kuterima. Kukira sama lengkap seperti ketika engkau memotongnya di langit yang kemerah-merahan itu. Lengkap dengan bau laut, desir angin, dan suara hempasan ombak yang memecah pantai. Ada juga kepak burung-burung, lambaian pohon-pohon liur dalam kekelaman. Sementara di kejauhan perahu layar merayapi cakrawala dan melintasi matahari yang sedang terbenam. Aku pun tahu Sukap, senja yang paling keemas-emasan sekalipun hanya akan berakhir dalam keremangan menyedihkan ketika segala makhluk dan benda menjadi siluet, lantas menyatu dalam kegelapan. Kita sama-sama tahu keindahan senja itu, kepastiannya untuk selesai dan menjadi malam dalam kejam. Manusia memburu senja kemana-mana, tapi dunia ini panas Sukap seperti senja. Kehidupan mungkin saja mengejar gilang gemilang, tetapi ia berubah dengan pasti. Waktu mengubah segalanya tanpa sisa, menjadi kehitaman yang membentang sepanjang pantai, hitam, sunyi, dan kelam. Rupa-rupanya dengan cara seperti itulah dunia mesti berakhir. Senja yang engkau kirimkan telah menimbulkan bencana tak terbayangkan. Apakah engkau tahu suratmu itu baru sampai 10 tahun kemudian? Engkau tidak akan tahu Sukap. Seperti juga engkau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan senja yang kau kirimkan ini. Senja paling tai kucing dalam hidupku Sukap. Senja sialan yang tak paling tidak mungkin diharapkan manusia. Senja ini baru tiba setelah 10 tahun, karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran dengan cahaya keemas-emasan yang memancar dari amplop itu Sukap. Cahaya itu telah mengganggunya semenjak ia mengenjot sepeda dari kantor pos, berkilau-kilau dan memancar di tas surat yang tergantung di boncengan sepeda. Begitu rupa sehingga cuaca siang hari menjadi kacau. Angin menderu dan ombak terdengar menghempas-hempas. Meskipun ia bersepeda mendaki di Bukit Kapur, demikianlah. Maka ia suatu ketika berhenti. Dari dalam tas itu terdengar suara-suara. Ia buka tas itu dan ia melihat amplop yang sudah tidak putih lagi melainkan merah keemas-emasan Sukap. Seperti senja dengan matahari terbenam di balik cakrawala, tukang pos itu mengambil amplop tersebut, menimang-nimangnya agak berat juga. Maklumlah, bukanlah amplop itu berisi senja Sukap. Senja dengan matahari merah membara yang turun perlahan-lahan di balik cakrawala, seperti semua senja yang ada di balik kartu pos. Tapi yang kamu kirim itu bukan kartu pos Sukap. Yang kau kirim itu senja di tepi pantai dengan hempasan ombak, bau laut, dan angina yang asing. Kamu pikir beberapa ton beratnya pasir di sepanjang pantai itu Sukap? Kira-kira sedikit. Masih lumayan tukang pos itu kuat menggenjot sepedanya mendaki Bukit Kapur. Buset, kalau anak-anak kecil tahu ada matahari terbelam di dalam amplop itu, lantas bagaimana? Kau tahukah Sukap, anak-anak di daerah Bukit Kapur begini tidak punya mainan yang aneh-aneh seperti di kota. Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut, sungai dan jagung, masih saja mereka jarang sentuh. Anak-anak yang tidak pernah tahu mainan robot berjalan dengan cahaya, di dadanya berkedip-kedip, pasti akan penasaran sekali dengan cahaya senja yang memancar berkilauan merah dan keemas-emasan itu Sukap. Mereka tidak pernah melihatnya Sukap, karena tukang pos itulah yang telah mendahului mereka. Ia menimang-nimang bungkusan berisi senja itu, mendengar-dengarkan dan akhirnya memimpi. Tentu saja di dalam amplop itu dilihatnya senja Sukap. Senja terindah yang paling mungkin berlangsung di muka bumi.
Ia mengintip dan terpesona. Ia buka amplop itu. Sebetulnya menurut kode etik profesi itu tidak boleh. Tapi manusia manapun bisa melakukan kesalahan, bukan? Ia buka terus amplop itu dan melihat senja dengan langit merah keemas-emasan di dalam sana. Dan melihat mega-mega berpencar seperti perahu di danau, memberikan perasaan nyaman dan tenang. Siapa yang tidak suka merasakan nyaman dan tenang di dunia sekap? Di sebuah dunia yang miskin, masih bersifah darah pula, maka jangan salahkan tukang pos itu sekap. Jika ia kemudian menjadi begitu penasaran dan memasuki senja yang terbenam, dia tak ada yang tahu nasib waktu. Ketika anak-anak akhirnya berkerumun, sepeda yang terletak itu, mereka hanya melihat cahaya senja kemerah-merahan yang semburat membakar langit. Amplop itu hanya bocor sedikit, tapi akibatnya sudah begitu rupa. Ini semua gara-gara kamu, Sukap. Sukap yang malah bodoh dan tidak pakai otak. 10 tahun lamanya tukang pos itu membara di dalam amplop. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan di sana. Apakah dia kawin, beranak pinak, dan berbahagia? Atau selama itu dia hanya duduk saja memandang matahari terbenam dengan perasaan kehilangan, sementara langit yang tadinya merah keemas-emasan perlahan-lahan menggelap kebiru-biruan. Aku juga tidak tahu bagaimana cara menikmati senja di dalam amplop Sukap. Sebuah ruang yang sungguh-sungguh terdiri dari waktu. Apakah waktu bisa diulang atau bagaimana? Aku belum pernah memasuki senja di dalam amplop. Atau apakah di dunia ini sebetulnya seperti di dalam amplop ya Sukap? Di mana kita tidak tahu apa yang berada di luar kita, di mana kita merasa hidup penuh dengan makna, padahal yang menonton kita tertawa-tawa sambil berkata, "Ah, kasihan betul manusia." Apakah begitu Sukap? Kamu yang suka berkhayal berkali, barangkali tak. Tapi aku tidak mau khayalan. Aku tidak mau kira-kira, meskipun usaha kira-kira itu begitu canggihnya sehingga disebut ilmiah. Aku mau tahunya yang sebenarnya. Apakah yang ada menyaksikan kita sambil tertawa-tawa? Kalau iya, apalah artinya hidup ini Sukap? Tidaklah nasib manusia memang seperti ikan yang diternakkan hanya untuk mengisi akuarium di ruang tamu. Seseorang yang barangkali juga tidak terlalu peduli kepada makna kehidupan ikan-ikan itu. Aku tidak pernah tahu, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dialami tukang pos itu di dalam amplop. Sambil ia keluar 10 tahun kemudian dengan wajah bahagia, ia sudah 10 tahun menghilang di dalam amplop. Tapi ia tidak pernah bertambah tua. Apakah waktu di dalam amplop itu tidak bergerak? Tepatnya, apakah senja di dalam amplop itu tidak berhubungan dengan waktu? Apakah tidak ada waktu di dalam amplop? Apakah aku harus peduli dengan semua ini Sukap? Apakah aku harus peduli? Kamu betul-betul merepotkan aku Sukap. Dasar lelaki tidak tahu diri. Sukap yang malang, goblok, dan menyebalkan.